Saya memilikinya. Salam kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, berbicara tentang keselamatan kekal, maka tentu saja begitu banyaknya manusia di dunia ini yang tidak memahami akan hal ini. Karena mereka tidak paham, membuat mereka tidak mengetahuinya. Membuat mereka tidak peduli. Walaupun kalau kita sebenarnya sungguh-sungguh memperhatikan kehidupan manusia, dalam perilaku manusia setiap harinya, akan terlihat bahwa manusia menyadari bahwa manusia itu terbatas. Dan dalam kemudian keterbatasannya itu, manusia sadar atau mungkin juga tidak sadar, memperlihatkan kebutuhan akan kuasa di luar dirinya. Kuasa supranatural yang dianggap dan diharapkan bisa menolongnya. Contohnya begini saudara. Ketika manusia percaya akan setan yang kita mungkin lebih sering sebut hantu. Manusia tidak hanya percaya, tetapi begitu banyak manusia yang percaya dan mereka takut saudara. Nah, mengapa mereka takut? Karena manusia menyadari bahwa setan itu lebih kuat daripada manusia. Nah, ketika manusia tidak mampu melawan setan ini, maka mereka meyakini ada kuasa supranatural lain yang bisa menolong mereka dari setan. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa sebenarnya manusia secara natural membutuhkan kuasa di luar dirinya untuk menolong dirinya sendiri. Ini baru satu contoh saudara. Tentu saja saudara bisa menemukan contoh-contoh yang lain di mana manusia itu membutuhkan sesuatu di luar dirinya untuk menolong dia. Nah saudara, kita yang telah mengenal Allah yang kita kenal dan kita sembah di dalam Yesus Kristus, kita sungguh mengalami sebuah keberuntungan yang luar biasa. Inilah sebenarnya yang dibutuhkan oleh manusia yang saya katakan di awal tadi. Suatu kuasa di luar diri manusia yang bisa menolong manusia di dalam segala sesuatu. Mengapa Allah saudara? Kalau kita mempelajari Alkitab, Allah kita layak disebut Allah karena Dia memiliki segala atribut yang menunjukkan bahwa Dia adalah Allah. Tidak ada satupun atribut dan sifat-sifatnya yang bertentangan antara yang satu dengan yang lain. Dan juga tidak ada yang bertentangan dengan segala rancangan dan perbuatannya saudara. Nah, salah satu rancangan Allah yang dilakukannya atas manusia, dan ini adalah yang terbesar, yaitu keselamatan bagi manusia. Nah, mengapa keselamatan saudara? Jawabannya sangat sederhana. Allah sangat mengasihi manusia. Jadi begini saudara, benar Allah yang menciptakan manusia. Allah juga yang telah menetapkan aturan atau larangan bagi kehidupan manusia. Dan Allah telah memberikan segala atribut yang manusia butuhkan untuk hidup sesuai dengan aturan larangan atau sesuai dengan kehendaknya. Tetapi masalahnya saudara, manusia sebagai makhluk ciptaan, dalam kesempurnaan yang kemudian diciptakan oleh Allah, manusia itu tetaplah sebagai makhluk yang terbatas. Nah, ternyata manusia melakukan perbuatan yang melanggar kehendak Allah. Nah, pelanggaran ini membawa manusia menjadi makhluk yang berdosa. Dan Allah telah menetapkan bahwa manusia harus dihukum karena keberadaan manusia telah bertentangan dengan kekudusan Allah. Dan itu adalah sebuah pemberontakan di hadapan Allah. Maka Allah menetapkan hukumannya. Alkitab berkata, itu adalah kematian. Kematian kekal. Nah saudara, di dalam kematian kekal, manusia akan mengalami kesengsaraan selama-lamanya. Sebuah kesengsaraan yang tidak akan bisa dibayangkan. Sebuah kesengsaraan yang sangat menakutkan. Dan tidak ada satu manusia pun yang bisa keluar dari hukuman ini. Kecuali Allah yang menyelamatkannya. Tetapi itu berarti saudara, hanya ada satu cara untuk menyelamatkan manusia. Harus ada yang menggantikan manusia untuk menerima hukuman dari Allah. Jadi dengan kata lain, hukuman tetap harus dilaksanakan. Lalu bagaimana cara untuk melakukannya? Menyelamatkan manusia, tetapi juga hukuman harus dilaksanakan. Allah melakukannya saudara. Caranya adalah Dia mengutus anaknya yang tunggal, yang sangat dikasihinya, yaitu Yesus Kristus. Dikatakan Yesus menjadi sama dengan manusia.
Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah mengorbankan dirinya. Mati dalam kesengsaraan di kayu salib untuk menebus seluruh dosa manusia. Di dalam Yesus, Allah telah melaksanakan hukumannya. Dan keselamatan ini akan dialami oleh setiap manusia yang percaya kepada Yesus. Saudara, ketika bicara percaya, itu berarti bahwa kita percaya Yesus telah mati dan telah bangkit. Dan percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi manusia. Itulah sebabnya mengapa manusia sangat membutuhkan Yesus sebagai Juru Selamat. Saudara, saya sudah memiliki keselamatan itu. Saya sudah memiliki hidup kekal itu. Bagaimana dengan Anda? Sudahkah Anda percaya kepada Yesus? Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Terpujilah Tuhan akan kasih karunia-Nya.